Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu Qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Al-ayah. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala kita semua masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatannya, kesempatan pagi ini kita dapat subuh berjamaah. Yang membedakan azannya subuh, maghrib, isya, zohor, dan asar. Di subuh itu ada azan as-salatu khairum minan naum. Beda kan? Coba kalau muazin pas malam isya misalnya, pas maghrib pakai as-salatu khairum minan naum. Cocok enggak? Ya. Mengapa ada as-salatu khairum minan naum pada waktu subuh? Karena masih banyak orang tertidur pada waktu subuh. Maka dikumandangkanlah azan subuh dengan kalimah as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Semakin merdu suara muazzinnya, semakin tertidur pula orang yang mendengarkannya. Ya. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat. Nikmat bisa bangun tidur. Ya. Alhamdulillah. Mungkin juga ada di antara kita orang yang pendengarannya bagus. Dengarnya bagus. Tapi ketika dikumandangkan as-salatu khairum minan naum, dia lebih baik tidur daripada salat. Ya. Makanya hari ini yang Allah lunakkan hatinya, yang Allah berikan kemudahan untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala, berarti kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu semakin banyak uangnya, tinggi pamornya, kredibilitasnya diakui, semakin banyak lalainya. Ya, makanya hari ini mari kita semua jamaah Masjid Agung Quba Timah, jamaah-jamaah Dewan Keamanan Masjid Sekota Pangkal Pinang, mari kita semua beserta masyarakat Kota Pangkal Pinang, ketika azan dikumandangkan saat subuh, mari kita bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kalaulah orang yang punya pendengaran yang baik, mendengarkan dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala, tentu orang ini akan bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini kan datangnya dari mana-mana nih. Yang mukim di daerah masjid sini. Ada yang dari Gabek, ada yang dari Kerabut, banyak ya. Alhamdulillah. Masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Hari ini kita berada pada tanggal 7 Zulqaidah 1447 Hijriah. Ya. Sudah masuk bulan haji. Bulan haji. Jadi kalau orang daftar haji hari ini 2036, berangkatnya nanti tahun 2066. 2026, kemudian nanti 30 tahun ya, 2056. Jadi kalau daftarnya hari ini, berangkatnya 30 tahun ke depan. Itu kalau di Bangka Induk. Kalau di Pangkal Pinang sama kali ya. 30 tahun lah baru berangkat.
Jadi hari ini kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki, mari kita mantapkan untuk menuju Baitullah. Walaupun tak sampai haji, kita berumrah, ya. Berumrah lillahi li ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini, di tanggal 7 Zulqa'dah 1440 Hijriah ini, kita akan membahas tentang hadis Nabi Rasulullah SAW tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Ya. Hari ini, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau bersanding dengan Al-Quran, insya Allah semuanya menjadi kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang ngaji Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mendermahartakannya untuk Al-Quran, orang yang hari ini memfasilitasi untuk orang belajar Al-Quran, tempat ngaji, tempat tahfiz, pondok pesantren, kajian-kajian halaqah. Halaqah itu guru di tengah, murid mengitari, itu halaqah ya di pesantren. Semuanya kalau berjumpa dengan pembahasannya mempelajari Al-Quran, itu diutamakan. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah yang besar. Ya. Jadi sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadail, fadilah yang besar. Ya. Makanya kalau orang sudah hatinya terpaut kepada Al-Quran, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi guru ngaji Al-Quran. Ya. Guru ngaji Al-Quran itu wajahnya berseri-seri, Pak. Berseri-seri. Tidak bermuram durja, tidak masam-masam wajahnya. Kalau orang yang ngaji Al-Quran, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran itu wajahnya berseri-seri. Senyumnya ikhlas. Betul. Tapi kalau orang belajar selain belajar Al-Quran, ada saatnya dia letih, lelah. Kesel latihnya. Apalagi belajar yang dia tidak tahu. Ya, belajar matematika misalnya. Mukanya masam karena tidak tahu. Ya. Makanya sangat beda sekali orang yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran dengan orang yang mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Ya. Makanya kelihatan orang yang belajar mengajar Al-Quran itu sampai disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Yang baik itu adalah orang yang mengajar, orang yang belajar, mengajar, belajar, cinta, ya, mendengar dan cinta ilmu pengetahuan. Termasuk Al-Quran ini. Jangan jadi orang yang kelima. Ngajar darinya, belajar darinya, mendengarkan ilmu tidak mau, ya, cinta dengan ilmu pengetahuan juga tidak mau. Fatahlik, maka kamu akan menjadi orang binasa. Hari ini belajar Al-Quran itu sudah dimudahkan, Pak. Dulu kita belajar Al-Quran itu dengan sistem mukhadam. Alif di atas A, ya. Apa seperti itu? Salutpi ya. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu, babi bu, ba di depan bu ya, dal di depan du, budu. Dulu kita belajar seperti itu yang ajar Quran ya. Kemudian berkembang lagi dengan teknik metode lain-lainnya. Metode Iqra misalnya. Iqra itu kan tidak dibacakan lagi. Harakatnya dibacakan lagi. Fathahnya, kasrahnya, dhammahnya dibacakan lagi. Langsung. Kalau ketemu alif, ada huruf di atasnya fathah, langsung bunyi dia A. Ada alif, dhammah, langsung dibaca U. Artinya lebih ringkas. Itu metode Iqra dan berbagai macam metode lainnya. Ada cara membaca Al-Quran itu metodenya beda-beda, ya. Langsung dibacakan dengan nyanyian, dengan lagam, ya. Kalau Ustaz Roni tahu dia, ya. Membaca Al-Quran itu langsung dengan langgamnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya. Jangan sampai Al-Quran ini ditinggalkan oleh umatnya. Makanya Rasulullah membuat hadis-hadis untuk orang yang mempelajari Al-Quran, cinta Al-Quran.
Alhamdulillah sekarang ini selama Al-Quran masih dikumandangkan, selama Al-Quran masih dipelajari, selama Al-Quran masih dihafal, insya Allah belum kiamat. Belum kiamat. Jadi tapi kalau Al-Quran sudah mulai tidak ada orang belajarnya lagi. Orang sudah belajar ilmu pengetahuan yang lainnya. Al-Quranlah ditinggalkan. Ya, orang yang menghafal Al-Quran tidak ada lagi. Orang yang mengkaji Al-Quran tidak ada lagi. Hati-hati itu tanda-tanda kiamat kubro akan ada. Hati-hati ya. Makanya hari ini kita bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Masih banyak TPA di kita. Masih banyak TQA, Ta'limul Qur'anil Aulad, masih banyak. Itulah yang menyebabkan kiamat itu belum hadir itu ya. Jadi hari ini mari kita semua, kalaulah kita tidak sempat mengajar Al-Quran, tidak sempat mempelajari Al-Quran, tidak sempat kita belajar sungguh-sungguh tentang Al-Quran, mari kalau kita punya uang, kalau kita punya modal, kita modali ya. Rumah tahfiz kita infakkan. Pesantren-pesantren yang di dalamnya ada mempelajari Al-Quran, mari kita semua berusaha. Sebagian rezeki kita itu kita infakkan untuk orang mempelajari Al-Quran. Jadi orang tua asuh sebagai santri di beberapa pesantren yang penghafal Al-Quran itu lebih baik. Kita ini tidak belajar Al-Quran, tidak suka ngaji, jarang tengok Al-Quran, demam ya. Ada orang jumpa Al-Quran itu demam dia. Apa-apa ya. Makanya hari ini kita yang Allah berikan rezeki itu kita ikhtiarkan. Salah satu bagian dari rezeki yang kita miliki itu, mari kita mendermakan harta kita itu untuk orang yang mempelajari Al-Quran. Hadirin jemaah rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua sebuah hadis yang populer. Hadis populer. Yang pertama itu Rasulullah sampaikan, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis Rasulullah ini riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran sebaik-baik manusia. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang mengaji Al-Quran. Dulu kita di kampung ya, belum ada PLN, tahun 70-an, 80-an dulu. Kalau ngaji ini ke rumah guru ngaji, pakai colok. Ya. Pakai pelita. Pakai minyak tanah. Saya masih gitu. Karena tahun 80-an itu masih belum ada PLN masuk. Di daerah Koba itu ya, tahun 90-an baru masuk PLN ya. Itu pun tiangnya masih jarang-jarang. Alhamdulillah sekarang ini sudah enak. Belajar Al-Quran sudah sistem digital semua. Enak kan? Belajar Al-Quran tinggal klik saja tahu. Ya. Ada sekarang ini pena Al-Quran. Ditunjuk ayatnya langsung bisa bunyi. Hebat kan sekarang nih? Tunjuk Al-Quran, ayatnya langsung bisa bunyi, tahu bunyinya. Hebat sekarang. Jadi kemudahan sistem digitalisasi Al-Quran ini sekarang sudah dimudahkan oleh kita semua, oleh teknologi. Makanya sekarang ini Al-Quran juga, sistem digitalisasi Al-Quran itu sangat memudahkan anak-anak kita semua belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran dengan sistem istima', dengan mendengar misalnya. Kalau dulu kan harus bertemu dengan guru. Guru di store ya. Nah, hafalannya. Sekarang enggak. Ingin setor Al-Quran, dengar dulu, baru. Direkam, didengar lagi. Direkam, didengar lagi. Berkali-kali. Sampai rekamannya sempurna dan hafalannya sempurna. Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dulu mesti store dengan guru. Sekarang tidak. Alhamdulillah teknologi memudahkan orang semua hari ini belajar Al-Quran. Ya. Nah seperti kita pagi hari ini kita belajar Al-Quran.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Jadi kalau di daerah kita, di tempat kita tinggal masih ada orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran, insya Allah tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ya, jangan beji orang ajar Quran, beji, kan? Marah dengan orang belajar Al-Quran, tidak usah. Makanya hari ini kita semua harus bersyukur. Masih banyak orang yang hari ini senang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, di rumahnya selalu dilantunkan ayat Al-Quran. Di rumahnya selalu ngaji. Ya. Di rumahnya selalu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya hari ini bersyukurlah kita semua. Salah satu kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ta'allama wa 'allama. Ta'allam artinya belajar. Wa 'allam mengajar. Ya. Ada guru, ada murid, ada siswa, ada yang mengajarkannya. Makanya mudah sekali hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Walaqad yassarnal Qur'ana zikri fahal mim muddakir. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya berikan kemudahan zikri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca Al-Qur'an itu. Fahal mim muddakir. Maka ada orang yang tidak suka. Ya, ada orang yang stres kalau Al-Quran mulai dibacakan. Ada? Kan biasanya maghrib itu ada orang muter kaset misalnya tentang ini ngaji Al-Quran. Ada? Dan kita lihat juga, saya lihat di beberapa tempat ketika kegiatan-kegiatan seremonial, kalaulah orang membaca Al-Quran di depan itu, tidak usahlah kita berbicara. Ya. Ini orang di depan baca Al-Quran, suaranya bagus, suaranya menarik, zauknya kena, makhrajnya mantap. Tapi kita yang mendengarkan scroll HP, tidak cocok namanya. Ya, makanya hari ini kalau orang sedang baca Al-Quran, dengarkan, ikuti bacaan. Inna alaina jam'ahu Qur'ana. Sesungguhnya kata Allah, tanggung jawab kami mengumpulkan Al-Quran itu. Inna alaina jam'ahu Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila Al-Quran itu dibacakan, maka ikuti bacaannya. Bukan malah kita sibuk mentang-mentang kita pejabat. Tuh, orang di depan ngaji, suaranya bagus, ya. Orang yang ngaji, belajar ngaji sehingga tampil di depan itu orang yang pernah belajar sungguhnya. Kalau tidak belajar, tidak bisa suaranya sebagus itu. Ya. Sementara kita mustami' pendengarnya sibuk berbicara. Itulah salah satu orang yang enggan Al-Quran diperdengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita pendengar yang baik. Makanya jangan sampai ketika Al-Quran dibacakan kita sibuk dengan dunia kita. Ikuti bacaan dengan baik. Kalaulah selesai baru kita berbicara yang lain. Makanya hari ini, nanti kalau di antara kita semua hari ini jadi yang pejabat, misalnya kan Ustaz Nasrul jadi pejabat, Al-Quran dibacakan, tidak usah bercerita, dengar sampai selesai. Paling lama 15 menit ya. Ini tidak, saya lihat. Hadirin rahmatullah, keutamaan kedua membaca Quran Rasulullah SAW, yang kedua adalah mendapat keterangan dan rahmat. Rasulullah dalam hadisnya, riwayat Muslim menyampaikan, ini bunyinya, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yabtada'a rasu'nahu bainahum illa nazat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafzuhumul malaikah wa zakarumullahu fiman 'indah. Apa artinya? Tidaklah suatu kaum berkumpul satu rumah Allah membaca dan mempelajari kitab Allah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada pada sisinya. Ya, jadi misalnya ada kegiatan seperti kemarin berkisah, ya,
diperdengarkan baca Al-Quran. Apapun kegiatannya hari ini, selama masih dibacakan Al-Quran di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketenangan di dalamnya. Allah berikan rahmat, malaikat turun mengelilinginya. Kemudian Allah menyebutnya sebagai makhluk hidapan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kan beberapa organisasi yang hari ini sudah enggan Al-Quran diperdengarkan. Yang diperdengarkan himne-himne semua. Padahal kalaulah satu kegiatan dimulai dengan baca Al-Quran, kita akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah berikan rahmat, kemudian Allah menurunkan malaikat mengelilingi kegiatan tersebut. Makanya kalaulah kegiatan dibacakan Al-Quran, ada ketenangan, ada rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali kalau hari ini kita masih memulai sesuatu kegiatan dengan membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan memperdengarkan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita ketika Al-Quran dibacakan kita sudah mulai gelisah, resah. Ngapa acara macam ni Al-Quran dibacakan? Tak cocok, dek. Ya, coba kalau kita masuk misalnya, masuk kafe. Di kafe itu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu suaranya. Ya. Merdu suaranya, diperdengarkan. Beda dengan orang langsung ngaji ya. Lebih syahdu, lebih bahagia. Ta'lim, dibacakan Al-Quran. Insyaallah jauh lebih mendatangkan rahmat berkah di sisi Allah Subhanahu Ta'ala, ya. Masjid yang hari-hari ini sering dibacakan Al-Quran, jauh lebih tenang di dalamnya, jauh lebih adem, jauh lebih dingin, dan jauh lebih memberikan ketenangan. Ya. Jadi kalau orang hari ini Al-Quran diperdengarkan, dia sudah mulai panas dadanya, resah duduknya, tidak tenang pikirannya, hati-hati. Itu sudah dikomulasikan dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, panas kupingnya. Ya, gelisah dia. Hati-hati. Mesti datang ke Ustaz Ibrahim. Untuk diruqyah. Untuk diruqyah ya. Ada orang yang gelisah. Ketika Al-Quran dibacakan gelisah dia, galau. Apa takut tidak tenang kalau Al-Quran dibacakannya. Makanya jangan sampai kita ketika Al-Quran dibacakan itu membuat hati kita tidak tenang, ya. Bahagia selalu dan menimbulkan ketenangan, dan rasa-rasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, mendapatkan pahala berlipat ganda. Apalagi membacanya di bulan Ramadan. Al-Quran itu sudah jelas ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali. Makanya pada hari ini mari kita berikhtiar menambah kebaikan-kebaikan kita itu. Walaupun kita sibuk sebagaimanapun, sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran surah Ar-Rahman, baca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Kalau malam Jumat ada yang menyebutnya sunnah membaca surah Yasin. Ada yang sunnah menyebutkan surah Al-Kahfi. Baca saja. Ya, baca saja. Paling tidak 3 qul dibacakan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacakan itu. Sebelum tidur bacakan itu juga. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kepada kita. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang membaca Al-Quran 1 huruf. Ya. Makanya baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kalau hari ini kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah saja, seperti yang hari ini imam bacakan
Banyak sekali ayat Al-Quran yang ada dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya pahala yang berlipat. Pahala yang berlipat. Jadi berbahagia sekali kalau kita mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. Ada kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan khusus pintu surga bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Orang yang mendermakan hartanya untuk orang yang menghafal Al-Quran. Ada spesial khusus pintu surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Hadis yang keempat Rasulullah sampaikan, ini hadis riwayat Muslim. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Hadis Rasulullah sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yada'u bihi akhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat sesuatu kaum dengan kitab Al-Quran dan merendahkan yang lainnya. Syukur hari ini koran itulah jarang, ya. Jarang kan? Orang baca koran itulah jarang. Orang banyak lagi membaca WhatsApp, membacakan berita online. Tidak lewat paper based test lagi. Tidak menggunakan kertas lagi. Hari ini sudah serba online. Kalau ada kuotanya bisa baca. Jangan HP-nya bagus tapi tidak berkuota, ya. Hari ini kalau HP-nya bagus, kuotanya banyak, bisa melihat dunia ini. Iran hari ini ngebom Amerika misalnya kan telat nampak semua. Hari ini ketua Ormas marah-marah dengan mantan presiden misalnya. Terlihat semua. Tampak semua hari ini. Semuanya dibuka di publik ini. Ya. Hadirin rahimakumullah. Suatu kaum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ada orang tua yang hari-harinya hanya mengajar Al-Quran. Anaknya banyak. Tapi anaknya sukses semua, Bapak Ibu. Sukses semua. Banyak contohnya. Dan banyak pelakunya sekarang ini. Orang yang sehari-harinya hanya dengan dekat dengan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran abatata sampai ya. Bahagia mereka. Kemudian diberangkatkan berumrah, berhaji. Karena apa? Karena hanya dekat dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran banyak. Ya. Kemarin guru-guru ngaji Al-Quran diberikan santunan oleh hamba Allah yang baik, guru-guru ngaji. Ya, jadi hari ini tidak usah banyak-banyak cita kita. Jadi guru ngaji jadilah. Orang yang dekat dengan Al-Quran dimudahkan. Contoh misalnya, hari ini orang jadi imam di beberapa masjid mewah hebat itu, ya, itu kan dibayar honornya. Hafalannya bagus. Inilah salah satu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat baginda Rasulullah SAW. Allah akan angkat derajatnya. Angkat derajatnya. Ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Hari ini interaksi saja dengan Al-Quran dengan baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan meniti hidup dan kehidupan kita ini. Ya. Belajar Al-Quran. Yang terakhir, bersama malaikat yang mulia. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini hadis yang luar biasa, riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Al-mahilu bil Quran ma'as safratul kiram wal bararah wallazi yaqra'ul Quran yataka'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata ya takak serta merasa berat
maka baginya 2 pahala. Ya. Ada orang yang sampai setua hari ini belum baca Quran ada? Baca Yasin Latin nih baca. Kadang-kadang geli hati ya di masjid ya. Apa ayatnya kanan, Latinnya kiri, yang dibaca kiri ternyata tidak baca Quran. Masih banyak Pak, masih banyak hari ini orang tua yang tidak bisa baca Quran. Banyak. Jadi hari ini bersyukurlah yang kita punya anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua tugas. Jangan sampai matematikanya pintar tapi tidak baca ngaji. Jangan sampai bahasa Inggrisnya hebat tapi tidak bisa ngaji. Jangan sampai kimia fisikanya jago tapi tidak bisa ngaji. Ya. Ini nanti ke depan orang mau melamar anak gadis orang, mertuanya nanya. Bukan tanya berapa hartanya, tanya baca ngaji lagi. Nah, tuh sekarang ini. Jadi orang tua itu harus bertanya kepada calon menantunya. Nah, sini. Kadang-kadang anak kok. Sekarang bertanya, baca ngaji deh. Belum baca ngaji? Oke. Kalau udah baca ngaji, nah lari jauh. Ya. Tanya dulu baca ngaji dah. Jangan-jangan tidak bisa baca syahadatain. Pak lente ganteng bersih. Tapi ngaji tidak tahu, ya. Kenapa? Karena orang yang ngajinya hebat, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa kepadanya? Bersamanya malaikat yang taat. Orang yang baca Al-Qur'annya bata-bata itu diberikannya 2 kebaikan. Ya. Makanya hari ini walaupun lah tua, mari kita belajar Al-Qur'an. Ada gurunya, banyak guru-gurunya. Jangan malu. Jangan tensin. Jangan malu untuk belajar, apalagi belajar Al-Qur'an. Jadi berbahagialah hari ini yang kita semua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, yang anak kita bisa ngaji Al-Qur'an. Bisa belajar Al-Qur'an. Atau yang lebih istimewa, anak yang mempelajari Al-Qur'an dan menghafalkannya. Sekarang inilah banyak. Orang-orang kampung hari ini menyekolahkan anaknya sampai ke Yaman. Sampai ke Timur Tengah Bapak Ibu, saking hebatnya. Padahal secara ekonomi keluarganya sangat-sangat sederhana. Tapi mampu hari ini menyekolahkan anaknya ke pesantren terhebat di luar Bangka. Bahkan sampai ke luar negeri. Saking ingin anaknya dimuliakan oleh Al-Quran. Dan insya Allah anak-anak kita yang dekat dengan Al-Quran diberikan kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala meniti hidup dan kehidupan ini. Demikian 5 hadis yang kami uraikan tentang keutamaan membaca Al-Quran, mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah sebagai guru ngaji dan siapapun kita hari ini, kita berikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak kita yang akan memberikan kepada kita semua pahala mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Denganlah kita semua membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan salah satu hadis yang istimewa, hadis riwayat Al-Bazzar An-Nu'aim Al-Baihaqi, orang yang pahala mengalir hari ini adalah salah satunya orang yang mewakafkan Al-Quran. Jadi kalau rezeki Bapak Ibu, wakaf Al-Quran di masjid-masjid, di musola-musola, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, yang insya Allah kalau Al-Quran itu masih dibacakan orang lain, pahalanya terus mengalir kepada kita semua bisa pelit, ya. Jadi kalau orang yang tidak bisa ngaji, tidak sempat ngaji, cukup memberikan mushaf Al-Quran. Insya Allah pahalanya mengalir. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahu fil qarib ila yusabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.